Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang saya hormati, jadi pada hari ini saya akan mencoba mensosialisasikan kepada teman-teman tentang AKM. Ya, ini AKM adalah hal yang baru untuk tahun ini, meskipun tahun yang lalu sudah disosialisasikan, tapi penerapannya insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Kalau di SMP itu di akhir bulan Maret. Nah, tujuan dari asesmen nasional ini adalah untuk mengetahui ketercapaian kompetensi siswa sekaligus mengevaluasi sistem pendidikan nasional kita selama ini, apakah sudah bagus apakah tidak. Nah, banyak persepsi yang mengatakan bahwa ujian nasional ini adalah dihapuskannya karena adanya AKM. Nah, ternyata itu adalah salah. AKM muncul ini bukan untuk menggantikan ujian nasional, karena ujian nasional itu dia punya tujuan tersendiri, ujian nasional untuk mengetahui kompetensi atau kemampuan siswa, sedangkan AKM di sini adalah untuk mengetahui kualitas pendidikan khususnya di tingkat satuan pendidikan, dan umumnya dia itu adalah secara nasional. Nah, perbedaan lain di sini, ujian nasional itu kan semua siswa ikut, kelas 9 semua ikut. Nah, di satuan pendidikan semua siswa itu ikut di ujian nasional. Sedangkan di AKM ini hanya kelas 8 yang mengikuti. Kenapa kelas 8 bukan kelas 9? Karena manakala ada kekurangan yang tidak tercapai selama kelas 8, itu mereka masih ada kemampuan 1 tahun untuk bisa memperbaikinya. Nah, jadi sifatnya survei, bukan pengambilan nilai, tetapi hanya sebagai survei untuk mengetahui bagaimana kemajuan atau sistem pendidikan di tingkat satuan pendidikan secara khusus dan sistem pendidikan nasional secara umum. Jadi tidak semua siswa ikut di program AKM ini. Jadi mereka diacak. Nah, adapun cakupan dari asesmen nasional ini, yang pertama itu adalah AKM. Nah, di sini akan dilihat adalah kompetensi literasi dan numerasi siswa yang ikut di AKM tersebut. Nah, literasi dan numerasi ini sangat penting bagi anak-anak karena ini adalah 2 hal yang sangat pokok dalam semua mata pelajaran. Ya, di semua mata pelajaran itu ada jiwa atau roh literasi dan numerasinya. Kemudian cakupan yang ketiga itu adalah survei karakter. Nah, survei karakter di sini yang dilihat di situ adalah bagaimana keimanan siswa, bagaimana kebinekaannya, bagaimana kemandiriannya, bagaimana kegotong royongannya, bagaimana kemampuan mereka dalam menalar, dan bagaimana kemampuan mereka dalam berkreativitas. Survei yang terakhir itu adalah tentang lingkungan belajar. Nah, di sini akan dilihat bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah masing-masing atau di tingkat satuan pendidikannya. Jadi bukan hanya kemampuan intelektual